udah berapa anaknya? Oh, belum ada tante gitu kan. Udah coba gaya ini, udah coba gaya itu gitu. Justru orang sangat gampang menyuruh untuk give up, ya kan? Iya. Udahlah lo terima, lo Iya, mandul, iya, kayak gitu loh. iya. Itu udah pernah juga gue dapet itu gitu. Mesti kayak dengan memandul-mandul udah namanya gue sharing itu kan resiko orang sharing ya. Iya. Mungkin banyak orang-orang yang berpikir lebay gitu. Maksudnya kayak lu ngapain sih mau punya anak gitu, sebegitunya lo mau punya anak. Mungkin ada juga orang yang berpikir enggak, punya anak tuh nggak seenak yang lu pikir gitu kan. Tapi kan gue sebagai seseorang yang sudah menikah, apakah berlebihan kalau gue mau jadi seorang ibu? Halo, welcome to IRT, dan sekarang aku lagi bersama Siska Saragi. Hai. Hai. Welcome to IRT ya sayangku. Thank you ya, udah undang loh jauh-jauh loh. Ya. Guys, Siska Saragi, siapakah beliau? Gak ada yang kenal. Siapa ya? Siapa bilang gak dikenal? Jadi Siska Saragi ini salah satu perempuan luar biasa. Aduh. Perjalanan hidupnya juga luar biasa. Kok sedih ya? Belum mulai padahal ya. Ini buat ibu-ibu di luar sana yang sedang menantikan kehadiran anak. Ingat, Anda tidak sendirian ya. Salah satunya di sini ada Siska juga nih. Ya, berapa tahun menikah? Tahun ini 11. Bulan Juni tanggal 2. 11 tahun pernikahan. 11 tahun sayang. Belum dikaruniai anak. Belum. Wow. Apa yang lo rasakan? Ini kan detik-detik ini menuju 11 tahun pernikahan ya. Berapa bulan lagi gitu ya? Iya. Happy banget karena kan 11 tahun dengan orang yang kan gue bukan kawin paksa ya, jadi memang orang yang Anda pilih ya sayang. Okay. Orang yang gue pilih, dan memang di dalam 10 tahun ini yang udah berjalan bener-bener ya dinamikanya ya kita berdua aja gitu. 11 tahun pacaran terus ya. Betul dong, kamu mau gaya apa? Belum punya anak tapi bikin terus ya? Iya dong, pastinya. Terus ngapain dong coba? Siska Saragi, boleh cerita nggak di awal-awal tuh kapan pertama kali kamu merasakan atau tahu mungkinnya bahwa ternyata kamu dan pasangan itu agak sedikit kesulitan untuk memiliki anak? Sebenarnya awalnya nih, makanya ini kadang-kadang buat pelajaran juga gitu ya. Kenapa aku sharing juga. Yang pertama, aku tuh baru setahun nikah udah ngecek. Kenapa? Karena kakakku memang lama punya anaknya. Oke. Jadi memang dia yang suggest, udah deh ini aja coba cek gitu. Kan belum ada cucu nih dari nyokap kan. Siapa tahu lu langsung ngecek langsung hamil gitu. Oke, lagi belas suami juga waktu itu LDR. Jadi udah ngecek aja gitu. Supaya cepet lah punya anak, kasihan tuh mama belum ada cucu. Gitulah intinya gitu. Dengan PD-nya ke klinik, langsung ngecek segala macam, langsung deh. Ternyata boom ya kan, bener-bener kayak awalnya cuma mau ngecek, ternyata memang ada sesuatu gitu loh. Apa yang kamu temukan waktu itu? Apa informasi yang dikasih tahu ke klinik? Dari klinik? Jadi sebenarnya awal-awal tuh klinik nggak langsung ngecek semua ya, karena kan dia tahu baru nikah nih, udah deh ini santai dulu aja, santai. Umur juga masih 20-an gitu kan. Yaudah santai aja, Bu. Berhubungannya aja dicatetin gitu. Habis itu udah 6 bulan kok nggak hamil-hamil gitu. Akhirnya baru dicek keseluruhan kan. Istrinya dicek, suaminya dicek, semuanya baru ketahuan gitu di situ bener-bener, dan di situ langsung vonisnya itu langsung nggak bisa punya anak. Karena memang kondisi saat itu adalah diagnosanya adalah diagnosa yang kalau diagnosanya itu lu tuh nggak bisa punya anak gitu loh secara medis. Secara medis gitu. Dan hamil alami pun nggak akan bisa kalau kondisinya kayak gini. Itu tuh benar-benar kayak oh my God. Gue gak nyangka sih. I mean kan lu ke situ sebenarnya niatnya untuk nggak yang seserius iya, gitu bener. untuk tes, tapi pas keluar hasilnya cuman buang duit aja mau ke dokter gitu kan. Mau punya anak. Ada uang nih, mau punya anak ke dokter. Gitu. Ternyata gitu. Dikatakan bahwa divonis kamu tidak bisa mempunyai anak secara alamiah. Terus gimana? Suami gimana reaksinya juga waktu itu? Dan bersyukurnya puji Tuhannya dapat suami yang bukan apa sih, tau lah yang karakter-karakter yang melankolis, sedih apa gitu, enggak ya. Dia lebih karakter yang ceria dan enggak ngenunjukin sedihnya gitu. Jadi lebih sebenarnya aku yang namanya cewek ya, bener gak? Masih muda, terus udah divonis juga gitu. Udah secara medis nggak bisa punya anak, nggak bisa hamil alami, terus ngapain berhubungan secara kasarnya kan gitu ya. Jadi kalau gue berhubungan gue nggak akan punya anak dong kan kasarnya gitu. Cuman makin
dan ya itulah ya proses itu yang benar-benar ngajarin kalau misalkan masalah itu kalau dijalanin bareng-bareng dan bener-bener dinikmatin gitu prosesnya itu nggak akan jadi masalah gitu. Jadi masalah. Keren banget tuh ya. Itulah kalau menikah dengan orang pilihan yang tepat dari hati. Ibu-ibu yang lagi mau menikahkan anaknya pastikan ya. Jangan dipaksa kalau. Jangan dipaksakan karena kita nggak tahu after married kita akan menghadapi tantangannya apa, benar nggak? Kayak lo menghadapi tantangan yang luar biasa. Sangat berat menurut gue. Benar. Setelah akhirnya divonis itu tidak bisa punya anak secara alamiah, apa yang kamu dan suami lakukan? Apakah langsung oke, kita harus program, kita harus bisa, ayo bayi tabung, ayo apa gimana? Apa dulu yang kalian lakukan? Karena suami tipe yang agak santai ya gitu, reaksinya juga nggak tahu ya ini happy apa ngeselin gitu ya. Kayak harusnya kenapa? Pengennya tuh kan sama-sama kayak sayang kita sedih gitu ya, dia enggak gitu ya, lebih ya udah adopt aja yuk gitu aja. Sesimpel itu gitu. Dan kan gue sebenarnya orangnya rempong gitu ya, orangnya rempong dan ya bersyukur ketemu suami pasangan yang enggak, justru it's wonderful ketika pasangan kita ngerti kondisinya dan bahkan langsung memberi solusi. Sebenarnya it's not a bad solution at all. Adopt, I mean like wow. Tapi kan nggak semudah itu ngomong adopt dong gitu kan. Hello gitu kan, gue istilah kata namanya kita wanita kan pengen dong jadi ibu, bener nggak? Betul. Sekarang wanita mana yang mungkin ada juga beberapa pilihan yang dia tidak ingin jadi ibu, cuman secara garis-besaran namanya wanita menikah untuk punya keturunan gitu kan. Dan suami dengan santai jadi kita adopt aja gitu. Satu sisi awalnya sedih gitu kan, kok cepet banget gitu. Tapi kan satu sisi ya itu memang mungkin saat itu solusi yang bisa menenangkan gitu. Lo jangan nggak usah takut. Gue nggak ngarepin anak dari rahim lo. Yang penting ada anak kita bisa together gitu loh, bareng-bareng rawat nih anak gitu. Jadi setelah ada pikiran ya untuk adopsi walaupun ternyata masih dipertimbangkan, kamu masih pengen berusaha untuk bisa punya anak gitu. Apa yang kamu lakukan lagi? Ya itu, gue yang cari tahu gitu. Maksudnya kayak suami kan udah yaudah kita adopt juga, it's okay loh sayang gitu loh. Kita adopt aja. Itu bukti bahwa dia menerima sebenarnya apa adanya gitu ya. Kan. Tapi kan ya gue kan orangnya rempong gitu ya. Jadi gue yang cari tahu enggak kita harus coba maksimal gitu kan. Kan yang namanya manusia kan harus do the best gitu ya. With our version lah gitulah ya. Dan Tuhan yang nentuin lah gitu. Yang penting dari kitanya udah berdoa, berusaha maksimal gitu. Jadi cari tahu kalau kondisi ini apakah ada yang hamil, apakah ada yang bisa berhasil. Dan bersyukurnya nemu di internet tuh ada gitu. Dengan kondisi ini bisa hamil dengan bayi tabung gitu. Dengan bayi tabung. Dengan treatment-treatment yang dilewatin dan udah treatment baru program bayi tabung dan berhasil gitu. Dan itu aku cuma butuh satu artikel itu aja yang membuat aku jadi yakin. Gue juga pasti bisa nih. Karena kan satu istilahnya ada orang yang bisa, ya gue pasti change-nya ada. Iya dong gitu. Karena namanya kita orang yang punya harapan gitu ya, berpengharapan gitu ya. Gue pasti bisa. Gitu aja udah. Habis itu cari tahu, suami juga udah terima beres kan istilah kata. Ya udah kamu mau di mana gitu. Ya udah kita jalan di mana. Dia lebih ngikut gitu. Bersyukurnya suami juga tipe yang ikut gitu loh. Jadi ayo kita coba sini kita treatmentnya kita jalanin apa segala macam. Kalau ada operasi segala macam kita jalanin karena prosesnya itu kan pasti ada harus treatment ini, operasi ini, baru ke bayi tabung gitu. Sudah berapa kali coba bayi tabung? Baru 4 kali. Karena banyak di luar sana lebih banyak sayang. Serius? Ada. Wait, but itu nggak murah kan? Ya menurut Ngana. Mohon maaf, ini aja baju berapa? 50.000 ya. Celana 50.000 kan. E-commerce ya. Demi mencoba next year untuk bayi tabung lagi. Wait, coba ceritakan ke kita yang mungkin di sini banyak ibu-ibu di luar sana yang juga nonton yang mungkin punya pengharapan yang sama, mungkin mau mencoba peluang yang sama dengan bayi tabung. Seperti apa stepnya waktu itu? Mungkin kalau memang nggak ada masalah, misalkan mungkin ada juga kan yang memang tidak ada masalah sebenarnya, tapi dia memang mau mempercepat
kehamilan dengan bayi tabung. Nah itu mungkin cepet ya. Tapi kalau untuk beberapa case yang mungkin ada masalah yang harus di treatment dulu, harus menjalani operasi dulu, ya itu kita harus sabar gitu. Sabar dari sisi psikolog kita, sabar juga dalam keuangan kita udah pasti karena biayanya jauh lebih besar juga gitu loh. Jadi ya mental sih yang pertama, abis mental baru ya uang lah, ya mohon maaf gitu. Mental dan uang. Iya dong gitu. Berapa kos yang kamu keluarkan untuk satu kali percobaan treatment untuk bayi tabung? Jadi bayi tabung itu kan ada proses di mana dari awal kita mengambil sperma dan juga telur dan jadi embrio. Gitu ya, dan baru dimasukin ke rahim. Nah, kalau proses dari awal itu ya sampai ratusan, apalagi zaman dulu tuh masih identik lebih ke mahal ya, tahun 2016-17 kalau nggak salah. 2016 masih itu mahal pertama banget. kali itu mahal banget gitu. Sekarang mungkin udah di bawah 100 juta udah ada mungkin ya, 80 juta, 90 juta, tapi ya lihat saya ya 100 juta lah ya. Mungkin ya. Nah itu first attempt dulu pertama kali kamu nyoba mengeluarkan cost sampai di atas 100 juta untuk percobaan pertama bayi tabung karena kan harus diambil dan segala macam. Iya, treatment gitu. Kayak which is kayak akupuntur ya kan. Akupuntur berapa apa sih? Aja sih treatment emang harus ya? Misalkan itu gini, bagian dari harus banget karena kadang kita juga, makanya ya ini kenapa awalnya gue sharing, karena tuh ternyata untuk maju ke bayi tabung tuh nggak semudah yang gue pikirin gitu loh. Nggak cuma ngambil sperma, gitu. Sel telur, embrio, twin, hamil gitu kan. Nggak semudah itu juga ternyata, makanya pertama kali itu gue sharing karena gue ngerasa kok ribet banget ya. Ini gue nggak tahu apa-apa nih. Kalau misalkan orang yang nggak tahu apa-apa mau bayi tabung, itu udah pasti dia nggak ngerti gitu kan. Dia pikir ya udah deh, berapa 80 juta bayi tabung. Ternyata pas masuk zone harus ini, harus itu kan nggak ada yang tahu gitu loh. Harus gue sharing supaya orang tahu gitu loh. Gue tuh udah ngejalanin bayi tabung dan nggak mudah loh gitu. Kayak gitu. Apa aja waktu itu treatment yang menurut lo kayak oh ternyata harus diginiin ya, ternyata harus gini ya. Kayak akupuntur ya, sesimpel itu akupuntur gitu. Harus akupuntur ya karena memang nggak ada nih ininya gitu lah ya. Akupuntur ya berapa sih, misalkan 200.000, tapi lo harus 2 hari sekali gitu, seminggu 3 kali selama 3 bulan gitu ya. Di total lah ya itu berapa biaya. Gitu kan. Nah terus harus suami istri ya kan apa-apa kan harus suami istri kan. Dua-duanya yang akupuntur. Iya, walaupun misalkan gini, masalahnya mungkin di A gitu, tapi yang B juga misalkan direkomend akupuntur supaya nanti kalau yang ini udah bagus, yang ini udah siap gitu kan, lebih ke kayak gitu-gitu. Nah, terus kayak makanan juga. Itu kan benar-benar kadang-kadang kan kayak yang diet itu kan diharuskan juga kan. Oh jadi harus diet juga? Harus, sebenarnya kalau untuk promil tuh aku ngejalanin bayi tabung ya pasti diet udah harus. Waktu itu kamu disuruh diet harus ada idealnya nggak, turun berapa kilo gitu? Kalau di kasus kamu waktu itu sebenarnya atau di berat badan berapa sih idealnya? Sebenarnya kan waktu awal-awal itu kan aku bukan yang gemuk lah ya, karena dulu juga kan masih kurus lah ya kan. Jadi lebih ke jaga pola makan, nggak yang berminyak-minyak, lebih ke situ aja lebih sih. Ke pola makan ya. Tapi kalau udah yang baru bayi tabung yang keberapa yang udah agak gemuk, baru nih turun berat badan nih, ikutin yang waktu ini nih gitu. Karena kan banyak banget yang bisa disebabkan dengan kegemukan di dalam fertility ya, di dunia fertility gitu. Benar. Jadi ada beberapa faktor itu masalah infertility itu karena kegemukan gitu. Bukan berarti semua orang gemuk itu ada masalah ya, tapi ada faktor itu. Gue penasaran deh, kan ibaratnya sekalipun bayi tabung, iya kan? Waktu itu kamu mencoba 4 kali bayi tabung, tapi kan juga pasti ada usaha-usaha alamiah. Oh iya dong, harus. Karena bagaimanapun juga ya, ini salah satu yang bisa gue sharing juga ya. Orang yang lama banget punya anak itu udah pasti kalau ketemu orang tuh pasti dikasih sesuatu gitu kan. Misalkan nih kita baru ketemu gini kan, udah berapa anaknya? Belum ada tante gitu kan. Udah coba gaya ini, udah coba gaya itu gitu. Ini itu masih gaya gitu kan. Tapi kalau yang udah tuaan dikit, misalkan gue orang Batak gitu ya, misalkan kayak opung-opung ya, iya opung belum ada. Udah coba jamu ini, nah beda lagi masukannya ramuannya jamu, ramuan opung ya. Urut gitu kan. Jadi tergantung kita ketemu dengan siapa gitu. Kalau ketemu sama kamu gimana reaksinya? Udah diangkat-angkat kakinya. itu cara aku soalnya dulu. Tapi jawabannya udah. Enggak, pertanyaanku. Tapi kamu udah nyoba berbagai gaya?
ya udahlah, apalagi makanya apa sayang. Yang dari opung-opung inang tua itu pada ngomong gaya apa itu sebenarnya kau terapkan kan? Kan kau catat kan sebenarnya. Kalau opung jarang ngasih gaya. Eda yang itu sudah nggak, I mean like di perjalanan 11 tahun, I believe itu sesuatu yang dari lo capek, mungkin lo sampai santai, terus jadi kayak ya udah make it fun of it. Iya. Sebenarnya kan sekarang tuh udah fase yang udahlah, udah yang penting happy aja gitu. Istilahnya nggak terlalu ngikutin gimana-gimana, tapi di awal-awal itu semua diikutin, bener-bener lo mau nyuruh gua apa, ayo gue ikutin. Makan telur bebek, iya gue ikutin. Mau makan kurma muda, kurma tua, semuanya gue makan gitu kan. Jamu apa, sampai diurut semuanya gua lakuin gitu kan. Sebegitunya gitu loh, bukan berarti banyak banget itu ya, kadang-kadang sedih ya kan. Kenapa banyak banget? Maksud gue gini, gue kan sharing gitu kan. Mungkin banyak orang-orang yang berpikir lebay gitu. Maksudnya kayak, lu ngapain sih mau punya anak gitu, sebegitunya lo mau punya anak. Mungkin ada juga orang yang berpikir, enggak, punya anak tuh nggak seenak yang lo pikir gitu kan. Tapi kan gue sebagai seseorang yang sudah menikah, apakah berlebihan kalau gue mau jadi seorang ibu? Kan nggak berlebihan gitu. Itu doa seorang istri yang mungkin sudah menikah gitu. Mungkin sebagian besar orang yang sudah menikah ya doanya itu gitu kan. Itu bukan sesuatu yang berlebihan gitu. Tapi mungkin banyak di luar sana yang berpikir terlalu berlebihan gitu. No, it's not berlebihan at all. Percaya Tuhan lihat perjuangan kamu. Betul. Kan yang berjuang dia, nggak minta duit dari Anda. Biarin aja dia mau berjuang. Orang berpikir bahwa justru orang sangat gampang menyuruh untuk give up, ya kan? Udahlah lo terima, lo mandul. Iya. Itu udah pernah juga gue dapet itu gitu. Mesti kayak dengan mandul-mandul udah namanya gue sharing itu kan resiko orang sharing ya. Padahal tujuan gue sharing dulu banget ya, ini cerita dulu ya. Bener-bener tujuan gue sharing adalah supaya kalian tuh tahu gue tuh sharing karena ini loh prosesnya gitu loh. Dan keluarga juga jadi tahu dong gitu. Lu gak usah nanya-nanya deh, kenapa belum punya anak, lu udah apa aja, lu lihat Instagram gue aja. Silakan dilihat perjuangan saya. Iya, waktu awal-awal kan gitu. Tapi kan ada beberapa yang mungkin jadi negatif tone kan. Jadi lebih kayak ngapain sih sharing kalau lu belum berhasil? Lu ngapain sih sebegitunya mau punya anak? Emang lu pikir punya anak enak? Gitu kan. Ya sekarang hidup juga nggak ada yang enak, bener nggak gitu kan? Setuju. Lu mau punya anak, belum punya anak, lu udah nikah, lu belum menikah kan nggak ada yang enak juga gitu. Tapi kan lu hargain dong, semua orang kan punya harapan masing-masing gitu. Punya willing dalam kehidupan guys ya. Betul. Dan Siska salah satu keinginannya, hope-nya, harapannya adalah untuk bisa punya anak. Betul. Dan kita harus hargai perjuangannya. Dan di luar sana itu, I believe akan banyak sebenarnya Siska yang lain cuma mungkin tidak terlihat, nggak seberani dan nggak sevokal kamu. Karena yang nge-DM aku juga banyak banget, lebih ke 15 tahun nikah, dan aku kayak oh my god 15 tahun, 17 tahun, maksudnya aku baca DM juga kayak kadang meneteskan air mata gitu ya. Kayak bahwa ternyata kamu nggak sendiri gitu. Iya gitu, karena thank you ya Kak udah sharing gitu. Aku nggak butuh kata-kata negatif dari kalian gitu, ribuan kata-kata negatif. Aku butuh satu orang yang berterima kasih sama aku karena aku udah sharing gitu aja sih. Dan dia ngerasa justru dalam kehidupannya bahwa dia nggak sendiri. Dan kamu dengan kamu sharing, believe it or not, kamu sudah menguatkan banyak orang-orang yang di luar sana yang mungkin selama ini juga mungkin ngerasa sendiri, ngerasa tertekan gitu. Sekarang kamu ada kepikiran untuk menjalani promil lagi nggak? Bayi tabung nggak? Ada yang mau endorse gak? Gila lah. Dari tahap berjuang, semangat, cari uang sampai ada yang mau endorse gak? Karena nggak murah ya sayang. Iya, karena kemarin itu jujur ya, yang terakhir itu gue tuh udah kayak udah gila-gilaan dan bilang sama suami gini, aku janji nih terakhir gitu loh. Kalau gue minta lagi gue kapan terakhirnya ya? Sebenarnya bisa buat kita jalan-jalan pakai gaya aneh-aneh. Tapi kalau kayak kan itu kamu bayi tabung udah 4 kali, yang misalnya last attempt ya, yang keempat itu misalnya. Terakhir itu sama persis seperti awal apa udah tinggal? Yang 4 sama sekali.
awal. Karena kan udah gitu apa namanya kan ada embrio dapat berapa gitu kan istilahnya kalau di bayi tabung gitu. Aku cuma dapat 1 embrio doang. Jadi cuma ada 1 kesempatan doang gitu di yang keempat ini. Jadi nggak ada simpenan gitu loh, nggak ada simpenan embrio. Yang di pertama kali kamu udah dapat berapa embrio? Yang pertama ada 4. Banyak ya? Kan masih muda sayang. 4 embrio itu nggak ada yang dimasukin satu apa gimana sih? Dimasukin satu-satu gitu. Yang pertama 2 deng, 2 ya langsung dimasukin karena kan zaman dulu kan lagi hits banget kembar langsung. Yang 2 langsung paling nggak minimal 1 berhasil gitu ya. Tapi belum berhasil. Nah yang kedua masukin 1, yang ketiga masukin 1. Nah yang keempat mulai dari awal lagi. Dari itu belum berhasil, cuma dapat 1. Oke, berarti pemikiran gue salah selama ini. Gue pikir dengan bayi tabung itu, I mean like ketika sudah mendapatkan embrionya, tinggal dimasukin ke rahim itu jadi. Ternyata it's not that easy. Yes, itu kenapa gue sharing karena awalnya juga gue berpikir kayak begitu. gitu. Maksudnya gini, gitu. Ya udah deh kita bela-belain bayi tabung yang namanya embrio. Kan udah pasti hamil dong. Namanya embrio udah masuk ke rahim udah gitu. Jadi, kan. Udah jadi gitu loh. Tumbuh ini gitu. Sperma ini masuk embrio, masuk ke rahim udah pasti jadi. Awalnya gue berpikir kayak gitu, jujur gitu. Tapi kenyataannya ya nggak kayak gitu juga. Mereka ada kasih reason nggak kenapa? Misalnya dari kliniknya atau dari klinik fertility-nya atau dari dokternya. Maksudnya kenapa bisa gagal embrio dimasukkan ke dalam rahim itu dalam proses bayi tabung itu apa biasanya alasan? Nah itu dia, karena dunia bayi tabung ini juga kompleks banget ya. Jadi terkadang kalau kita nanya kayak gitu, pasti dokter juga akan ayo kita cek lagi yang lain, ayo kita ini lagi gitu, kayak observe lagi gitu loh. Jadi kita nggak bisa juga kalau gagal, itu juga sedihnya gitu ya ketika kenapa juga aku sharing ketika gagal, karena ketika gagal lo juga nggak bisa ngarepin dokter ngomong kenapa lo belum berhasil. Serius, mereka nggak kasih explanation apa? Ya maksudnya nggak bisa menuntut, paling kan misalkan gini, embrio udah masuk nih ke rahim, kan kalau misalkan nggak berhasil, berarti kan ada sesuatu yang harus kita cek lagi gitu loh. Kita harus cek, jadi dokter mungkin perkiraan ini masalahnya di sini. Jadi semua tuh benar-benar perkiraan gitu. Jadi lu juga jangan langsung emosi ketika dokter ngomong seperti itu, emang seperti itu gitu loh kenyataannya. Kadang kan orang kalau misalkan ada yang juga yang pernah, aku tuh udah jual sawah loh Kak buat bayi tabung gitu loh. Tapi ketika aku belum berhasil, dokter tuh cuman begitu doang. Dan aku sebagai orang yang udah pernah, ya emang begitu. Lo mau expect dokter balikin duit lo? Kan gak mungkin. And guys, dokter itu bukan Tuhan juga ya. Sekalipun dalam, I mean like gini, perjuangan dan usaha itu udah dilakukan. Dokter dengan keahlian dokter juga dan udah dengan apa, udah dicoba. Tapi kalau Tuhan bilang, enggak. Ya enggak dulu. Makanya gitu. Nggak bisa juga kita ini kayak menuntut lebih gitu dari semua yang itu kan masih manusia ya, itu ya teknologi juga kan masih buatan gitu. Kalau emang juga yang di atas belum kasih waktu, ya udah terima aja gitu. Apa komen yang paling menyakitkan yang pernah kamu terima dari netizen? Waktu itu kan sempet aku kan suka kayak bikin bareng teman-teman yang sama pejuang garis 2 gitu kan. Jadi semakin kayak kemarin tuh kayak semakin pengennya tuh ketemu yang belum hamil juga, karena kan biar ya ini aja gitu. Kayak komunitas gitu. Komunitas teman-teman yang memang belum punya anak juga gitu. Ketemu gitu kan bertiga kan pernah gitu bikin konten. Terus pas bikin konten dia bilang ya ini apa istilah kata kumpulan orang-orang mandul kayak gitu-gitu. Ini mandul gitu. Berkata-kata mandul gitu. Dan sebelum-sebelumnya juga pokoknya kalau ada yang identik dengan mandul itu benar-benar kita tuh kayak sedih gitu. Itu sih paling. Itu ya. Maksudnya kayak di dunia medis itu kan juga sebenarnya mandul itu kan kondisi gitu, kondisi di mana itu menyedihkan loh. Kondisi ketika lo bilang mandul itu kondisi yang menyedihkan sebenarnya, tapi lo dengan enaknya ngatain orang kayak gitu kayak sedih gitu. Gitu. Mandul itu kan ketika kondisi di mana mungkin dari suaminya atau istrinya itu misalnya suaminya tidak ada sperma atau istrinya tidak ada sel telur, itu kan menyedihkan dong. Misalkan aku kayak ngerasa nggak utuh gitu ya jadi manusia. Iya, seorang wanita tidak ada sel telur. Itu kan aku menyedihkan dong. Terus tiba-tiba ada orang kucuk-kucuk datang, mandul lah. Padahal dengan lo ngomong mandul tuh artinya tuh dalam loh. Lo tuh udah ngatain dia tuh udah bener kayak sampai ke lubuk hatinya. Nggak ada orang yang mau lahir dengan mandul. Bener nggak? Betul. So watch your mouth.
watch your thumb, ya, jangan ketik, gitu, jangan gitu. ngomong. Simple sih. Ya, padahal ya udah, abaikan. Kalau emang lo ngerasa ini udah abaikan. Iya, jangan-jangan lo mandul kayak sesimpel itu, tapi kan itu bener deh. Buat kita yang belum punya anak jangan sampai lah ya. Maksudnya kata-kata yang menurut lo basa-basi kayak mau kayak seumpama cuman ya gitu doang, lebay lo, baper gitu. Bukan masalah baper apa enggak, lo tuh harus tahu kondisi mandul itu sebenarnya kayak gimana gitu loh. Betul. Dan perjuangannya seperti apa kalian nggak tahu guys. Jadi udah cicing baik. Ya udah diem. Ya oke. Ya saling menghargai aja saling lah. menghargai aja, gitu. betul. Tapi kamu ini kan ibaratnya satu dari sekian banyak aku percaya perempuan yang tetap berjuang untuk bisa punya anak. Tapi di luar sana Siska, banyak sekarang apalagi anak-anak muda yang sudah deklarasi child free ya. Betul. Tanggapan Siska gimana? Sebenarnya itu pilihan ya. Hidup itu penuh dengan pilihan. Seperti gue dan suami mau berjuang bayi tabung itu juga pilihan. Ada pasangan yang 17 tahun menikah belum pernah bayi tabung. Padahal secara keuangan oke-oke aja. Dia hanya ya anak kan dari Tuhan. Itu pilihan. Semua itu pilihan. Cuman masalahnya adalah ketika kita membuat pilihan yang menurut kita tepat, itu kan bukan berarti tepat menurut orang. Kita jangan memaksakan orang untuk memihak pilihan kita itu yang terbaik gitu loh. Nah sama kayak child free, sebenarnya itu pilihan lo gitu. Lo mau nggak punya anak itu pilihan lo gitu kan. Tapi kan di saat lo sharing ke ini sosial media gitu, tujuan lo apa? Lo mau ngajak semua orang child free? Atau lo cuman mau sharing gue child free dan kondisi gue seperti ini gitu? Itu kan beda ya, tone-nya pun beda gitu. Jadi makin kesini gue juga harus sharing ini gitu supaya kita yang muda ini jauh lebih berpikir ke situ karena di bawah kita ini lebih banyak lagi. Jangan membuat dia jadi kayak labil ya kan, labil, ini sebenarnya dunia ini mengarah kemana gitu. Gue tuh kadang suka gemes ya, kadang tuh beda sama orang-orang biasanya nih. Aku punya kenalan ya teman-teman yang memang mereka pilihan hidupnya adalah child free, tapi biasanya yang udah sedikit lebih dewasa dia tidak mengkuar-kuarkan tuh, tidak mengkampanyekan. Jadi they're just living their life to the fullest, udah bodo amat. Gue pengen gak punya anak ya udah gitu, tapi nggak. Justru yang mengkampanyekan itu kadang yang masih muda-muda banget. Iya betul. Kadang gue gemes kayak udah gak usah ngomongin child free dulu gitu. Selesai dulu kuliahnya, cari duit yang banyak, kerja untuk gaya hidup selanjutnya. Betul. Udah child free-nya gak usah dibahas. Emang lu pikir kalau child free lu bakalan keluar negeri tiap bulan? Gak juga kan? Ya, karena itu berpengaruh ketika yang komen-komen di bawah-bawah tuh akhirnya pada mau jadi takut punya anak gitu. Itu jadi apa, mempengaruhi. Dan jadi menimbulkan yang berseberangan, jadi memberikan respon yang negatif dong pastinya. Kan? Misalkan kalau gue bilang, kalau lu nggak bayi tabung, lu belum punya anak, lu nggak bayi tabung, berarti lu bukan ibu. Ya itu kan makanya. Tersinggung nggak? Iya tersinggung lah pastinya. Dong, gitu kan. Tapi kan itu beda loh. Itulah kita harus belajar kayak gitu, dewasa kayak gitu di zaman sekarang gitu. Sharingnya wise ya guys. Oke. So Siska, berarti sekarang kamu sudah mulai ngonten-ngonten? Udah lagi ngonten apa aja sekarang? Sebenarnya aku lagi diet sekarang. Oh lagi diet. Lu diet apa sekarang? Diet bener-bener jaga pola makan lah. Jaga pola makan soyu. Nasi masih makan? Nasi kan dipantau sama dokter gizi kan. Jadi bener-bener gue percaya aja gitu. Dan suami gue sebenarnya yang maksa gitu. Dan awalnya kan gue agak trauma ya dengan kata-kata diet ya, karena diet itu identik dengan promil. Dan suami gue dengan enaknya ngajak diet, awalnya gue GR dong, diajak promil nih gitu kan. Mau bayi tabung lagi nih gitu. Ternyata bukan diet, kita mau coba gaya lain. Biar gampang, biar enteng. Biar enteng. Kayak suami kita sama. Oke, jadi disemangatin sama suami untuk let's go diet. Ayo gitu. Kita diet gitu. Tahu nggak alasannya dia diet apa? Supaya kita bisa menua bersama, sehat, masih seger. That's a good thing. Yes. Dan itu yang bikin gue yang awalnya males banget buat diet gitu. Itu kayak luluh gitu loh. Tapi iya sih. Luluh banget. Karena kan kita cuma berdua, sayang. Istilah kata, kalaupun kita cuma berdua sampai tua, kita tuh sehat gitu. Dan masih berdua sampai tua gitu loh. That's a good thing. Dan itu kayak, maksud gue kayak, itu salah satu inspirasi diet terbesar yang pernah gue dengar, yaitu untuk hidup sehat dan menua bersama. Dan tuanya tuh
seger gitu. Iya, tuanya tuh lu masih jalan-jalan. Iya. Tuanya lu traveling. Karena kita cuma berdua, apalagi yang belum punya anak ya, maksud gue. Yes. Salah satu pesan buat kita nih, siapa tahu termotivasi juga dong gitu. Kita kan nggak tahu ya, apa mungkin kita ditakdirkan Tuhan hidup berdua dengan suami, pasangan ya. Kalau seandainya memang saat ini kita masih sama suami ya berdua lah bareng-bareng, bagaimana caranya sampai tua masih tetap sama-sama, sehat, seger, dan bisa kemana-mana gitu. Kak. Oke deh, Siska, thank you so much for coming. Thank you. Happy terus, bahagia terus. Amin. Brand endorse. Baik tabung. Thank you, Beb. Salam sama suami ya. Okay, Ingat, kamu bukan IRT biasa, kamu independent, rich, and talented. Siap. Bye-bye.